Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita sedang berada di podcast SMK Nusantara dan di sini kita kedatangan tamu dari PT Pama Persada. Boleh diperkenalkan nama dan bidang apa saja di PT Pama, Pak? Baik, saya dulu ya Mas ya. Oke, ini naruh kamera. Oke ya. Oke, perkenalkan nama saya Patar Prakabi. Saya di PT Pama Persada Nusantara di bagian maintenance instruktur expert ya, atau istilahnya plant instruktur ya. Jadi yang bagian development mekanik ya. Jadi bagaimana memaintain atau merawat alat berat ya supaya tetap dalam kondisi prima. Nah itu ya. Itu mungkin Kalau masnya? Perkenalkan, nama saya Arman Syah. NRP saya 11603. Saya asal Bontang. Saya di Pama di drilling crew, mekanik drilling, bagian untuk maintenance dari unit-unit drilling di perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Oke, baik, terima kasih. Dan tema untuk hari ini dalam pembahasan kita adalah mengenal dunia pekerjaan dan menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, apa sih yang membuat atau memotivasi PT Pama untuk ingin atau mau membina sekolah SMK Nusantara ini, Pak? Oke, langsung dari basic pekerjaan saya sendiri ya. Dari saya sendiri itu kan di bagian PPD ya, atau kalau singkatnya itu kan kepanjangannya Plant People Development atau bagian development karyawan plant ya. Dan juga sebenarnya ini salah satu tujuan kami juga untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu mensukseskan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara basic ini kan ketika perusahaan atau proyek mengalami peningkatan, tentu kita membutuhkan karyawan baru yang masuk ya, yang direkrut, sehingga tantangan terbesarnya itu adalah menyiapkan karyawan-karyawan baru yang siap kerja. Nah, sehingga dari awal kita kerjasama dengan SMK ini, ketika adik-adik di SMK ini sudah memiliki pengetahuan ya, gambaran seperti apa di dunia kerja, sehingga nanti akan mempermudah proses ketika nanti dia menjadi karyawan di PT Pama seperti itu ya. Jadi kalaupun misalkan ada yang ketakutan, misalkan Pak capek-capek dibina ya kan, capek-capek diberikan pengetahuan, tapi nanti kalau milih pindah ke PT lain selain Pama gimana ya, lu nggak usah khawatir, karena kan ya anak yang cerdas pasti tahu lah di mana dia harus memilih ya, seperti itu ya. Mungkin itu. Dan bagaimana tanggapan kakak-kakak dari PT Pama dengan adanya kelas industri yang diterapkan di SMK Nusantara ini? Tanggapan terhadap kelas industri ini ya, menurut saya bagus ya, berhubungan dengan yang jawaban yang pertama tadi. Dengan adanya kelas industri ini kan teman-teman dari adik-adik dari SMK kan punya pengetahuan dan gambaran ya, seperti apa sih nanti di dunia kerja ya. Dan juga kita kami bersama dengan bapak-bapak guru, khususnya jurusan alat berat ini, sebelumnya sudah melakukan diskusi ya. Jadi materi apa yang nanti akan dibahas, akan disampaikan itu sehingga sama dengan apa yang diajarkan di sekolah. Dan juga nanti pada saat evaluasi akhir itu adik-adik tidak mengalami kendala, karena evaluasi akhir kan biasanya dilakukan oleh dari perusahaan juga kan, bersama dengan bapak guru. Jadi apa yang diajarkan, apa yang diujikan dengan apa nanti yang akan dihadapi di dunia kerja itu sama, harapannya seperti itu. Jadi prosesnya ini berkelanjutan ya, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu dari kakaknya yang telah merasakan bagaimana mengajar teman-teman atau siswa di SMK Nusantara, tanggapan dari kakaknya sendiri, bagaimana sikap atau respon dari teman-teman sih selama kakak mengajar di kelas industri? Oke, mungkin
Itu rekan saya nih, Eh, Arman. Baru itu awal sebenarnya kemarin sih, baru kemarin diinfo jam 5 sore setelah akhir sih itu info sama GL saya disuruh ngisi untuk kunjungan ke SMK. Tiba-tiba wah bisa nih gaskin kan ya, kita memberikan ilmu yang saya dapatkan ketika bekerja di PAMA, saya bisa terapkan ke adik-adik saya karena saya mungkin kan lulus duluan, bisa mengajarkan ke adik-adik saya apa sih yang kerjakan. yang saya kerjakan di sana, apa yang saya lakukan untuk melakukan maintenance unit pada unit drilling, khususnya drilling yang tadi saya sampaikan di kelas tadi. Baik. Di pekerjaan. Oke, nah selama kakak mengajar di kelas industri, apakah terlihat dari potensi siswa-siswa yang telah kakak ajari sudah memiliki potensi untuk siap bekerja atau masih ada perlu pengembangan lagi yang harus dilakukan? Baik ya. Terkait siap bekerja ini tentu dalam hal ini adalah karyawan ya. Jadi gini, untuk siap bekerja tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang salah satunya adalah kompetensi, kemudian ya sama lah, kalau di mekanik itu kan ada apa slogannya, disiplin, kompeten, komitmen ya, safety, productivity ya, banyak. Nah, beberapa hal yang saya lihat itu kan yang bisa disiapkan dari sekarang itu yang kelihatan itu kan terkait kedisiplinan ya. Tentu teman-teman yang atau adik-adik yang disiplin ya, kemudian mempunyai komitmen itu bisa dikatakan siap ya. Tetapi untuk kompeten ya dikatakan bisa melakukan sesuatu dan ahli itu saya rasa perlu waktu ya. Saya rasa perlu waktu. Jadi yakin saja pasti nanti setelah lulus kelas 3 ya, setelah lulus kelas 3 tuh pasti akan mampu. Mampunya gimana? Ya namanya kompetensi itu kan nanti akan berjalan ketika dia lambat laun akan bertambah ketika dia naik kelas dan juga lama bekerja ya, sehingga ya kita tidak akan menuntut karyawan baru itu udah bisa overhaul ya, bisa troubleshooting ketika ada kerusakan ya. Pasti ketika masuk baru pun nanti akan di develop dulu ya, dilakukan training ya untuk karyawan baru, kemudian ada proses magang lagi ya, kemudian nanti ada evaluasi untuk karyawan baru. Jadi saya rasa untuk bisa siap ya siap seperti itu. Oke, dan dari tahun ke tahun sekolah kita SMK Nusantara ini sudah memiliki banyak pengembangan. Dari Bapak sendiri, apa sih yang bisa kita kembangkan atau Bapak harapkan dari sekolah kita untuk perlu kita kembangkan lagi? Ya, ini dari Sarman gitu, dari tadi yang ini kan pertama kali kesini ya, jadi kan bisa lihat nih gimana kira-kira apa nih dari yang tadi sini. Oh, yang saya ajarkan itu. Untuk antusiasme teman-teman tadi ya di adik-adik yang di SMK Nusantara ya. Antusiasnya sangat bagus karena mungkin kan yang isi langsung dari perusahaan kan, yang harusnya yang isi dari langsung perusahaan, ilmu baru nih dari kami kan, antusiasme teman-teman sangat baik lah untuk menerimanya. Respon ketika kami memberikan post test dan juga soal-soal dan juga pertanyaan, teman-teman itu cukup lah ketika ada yang bertanya, pasti teman-teman langsung ada yang tangan dan juga melakukan pertanyaan, kami jawab. Kemudian untuk pengembangannya siapa sih yang harus ditambahkan untuk pengembangan di SMK Nusantara, khususnya di alat berat ya, dari alat berat. Mungkin setelah yang tadi Pak Fatah jabarkan ya, lebih ke soft skill ya, attitude sangat perlu sekali. Karena yang pertama di perusahaan bukan hard skill ya. Kalau yang hard skill kan yang knowledge skill, teman-teman pengetahuan, ternyata teman-teman mengolah informasi
dan juga skillnya teman-teman untuk melakukan sebuah pekerjaan itu hasil itu nanti ketika sudah masuk pekerjaan, di dunia pekerjaan baru diasah lebih tajam lagi untuk hard skillnya yang lebih dikembangkan lagi itu soft skillnya itu sampai teman-teman ya, kesopanan, proaktifnya lagi, lebih proaktif lagi untuk lebih mau belajar lagi. Mungkin itu aja. Oke, baik. Dan bagaimana sih perasaan kakaknya setelah mengajar di kelas industri yang ada di SMK Nusantara ini? Awal itu karena saya baru pertama kali ya mengajar di SMK ini, SMK baru pertama kali, SMK sekolah yang pertama kali saya kunjungi ya, SMK Nusantara untuk melakukan kunjungan di sekolah ya. Sebelumnya belum ada. Perasaan saya itu ini pertama itu ini saya bisa nggak ini ngajar buat teman-teman ini, bisa nggak ini? Awalnya sih minder ya, karena public speaking saya dan juga ketika saya menjelaskan itu masih kurang baik, tapi keinginan saya untuk belajar lagi, karena setiap manusia kan harus terus belajar ya, walaupun saya sudah mungkin udah berpengalaman dalam pekerjaan saya, tapi masih tetap kurang, harus tetap belajar lagi. Terus ketika masuk itu rame nih, udah gugup nih, udah rame, udah mulai masuk. Tapi sering berjalan waktu, Pak Fatar mulai pembukaan opening tadi kunjungan tadi, udah mulai terbawa suasana. Ketika menyampaikan materi juga, alhamdulillah bisa buat nyampein materi tadi tentang cooling system ke teman-teman tadi. Oke, baik. Nah, kita kan anak teknik nih Pak, dan sudah pastinya kita bersekolah itu ingin, dan termasuk saya juga setelah ingin bersekolah ingin langsung terjun ke dunia pekerjaan, dan kita juga sering mendengar isu-isu bagaimana kalau di dunia pekerjaan itu terasa berat atau gimana perasaannya gitu selama pertama kali bekerja. Oh, maksudnya dunia pekerjaan terutama tambang tuh berat nggak sih ya? Kalau dibilang berat enggak ya, tapi berat banget gitu ya. Berat banget. Jadi kalau saya katakan berat banget, tentu ini sebenarnya berat banget itu adalah kesan nanti bagi orang-orang yang malas ya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai percaya diri yang kuat, kemudian semangat yang kuat, saya rasa kendala-kendala yang berat tadi itu akan dilihat sebagai tantangan ya, akan dilihat sebagai tantangan, dan itu sesuai dengan nilai inti kita yang ketiga ya, inti ketiga atau budaya ya, itu adalah siap menghadapi tantangan dan mewujudkannya ya. Jadi siap menghadapi setiap tantangan dan mewujudkannya. Jadi kita teman-teman anggap bahwa kendala-kendala atau tantangan tadi ya jangan dilihat sebagai hambatan ya, tetapi sebagai tantangan, karena kan itu menandakan bahwa ketika kita bekerja ya, itu sebenarnya ketika ada tantangan ya, itu berarti tempat kerja itu bagus karena ada perkembangan. Sehingga kalau misalkan gini-gini aja itu malah justru yang dipertanyakan ya, ada perkembangan di situ gitu. Ya mungkin ini Mas Arman yang langsung di lapangan sekarang itu kan gimana rasanya? Berat ya? Berat sih enggak sih ya, karena kami di PAM itu ada yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur kan. Sudah ya. Ketika misalnya nih satu contoh nih, boleh nggak sih mekanik ngangkat lebih dari 40 kilo berat nih, kalau ada komponen nih yang beratnya 40 kilo? Enggak boleh sebenarnya, karena di PAM sudah dibatasi dengan angka 18,2 ya kan. Ketika kita komponen tersebut beratnya di atas itu harus ada prosedurnya lagi, mengangkat dengan 2 orang, menggunakan alat angkat. Sebenarnya sih selama kita mengikuti prosedur apa yang diterapkan di PAMA itu nggak ada yang susah sebenarnya. Sudah diatur di SOP manual, sudah diatur tentang pekerjaan. Ketika kita melakukan pekerjaan ada yang namanya JSA untuk awal dari pekerjaan untuk kita bisa selamat kan, job safety analysis, dan juga kita bekerja ada SOP manual dan juga ada SOP.
saya rasa sih bisa, teman-teman semua bisa. Oke, baik. Ya, satu lagi nambahin ya. Jadi kalau kenapa terasa berat itu mungkin karena belum siap ya. Jadi saran saya sih buat adik-adik di SMK, mindsetnya ketika nanti kita kerja ya, kalau di sekolah kan pelajaran materi disiapin ya kan, ibarat kata kita nggak minta sama guru dikasih ya. Ketika bekerja itu ya semuanya dari kita sendiri ya, kita mau belajar ya kita sendiri yang mencari di mana sumbernya ya kan. Kemudian kalau ingin lebih pintar dari yang lain ya, waktu yang kita sisihkan untuk belajar ya, untuk berlatih ya itu harus merupakan benar-benar komitmen dari dalam diri ya. Jadi kalau sudah ada itu, saya rasa yang awalnya dikatakan berat tadi sudah enggak ya, enggak ada masalah. Iya. Oke, nah baik. Nah, untuk lokasi penambangan sendiri itu kan terkadang di dalam hutan atau di pelosok tuh. Nah, bagaimana soal listrik, air, dan tempat tinggal di sana? Oke. Kan dulu ya. Jelasin. Karena pengalaman tinggal di Iya, saya orang Butang. Oke. Jadi anggap aja kalau di Pama sendiri ya, itu sudah disediakan tempat tinggal ya. Anggap aja kita tinggal di hotel lah, anggap aja seperti itu bayangannya ya. Kita tinggal di hotel, bahkan itu lebih enak lagi ya. Kenapa lebih enak lagi? Karena gratis ya. Kalau hotel kan bayar ya. Kalau ini tinggal hotel tapi gratis ya kan. Bahkan kenapa saya lebih enak lagi karena kalau hotel kan tempat tidur aja ya. Kalau di situ disediakan tempat tidur yang layak ya kan. Ya tentu air listrik dan sebagainya udah dijamin ya kan. Kemudian ada fasilitas ibadah ya, tentu ya bagi agama yang Muslim ada masjid, agama Nasrani ada gereja. Kemudian ada fasilitas olahraga itu dari fitness ada lapangan sepak bola, tenis, macam-macam ya, tenis, basket, kemudian tenis meja ya, voli ada juga, futsal ada juga, fasilitas olahraga, ibadah, bahkan yang punya hobi mancing pun disediakan kolam pancing ya, kolam pancing seperti itu. Jadi yang berbeda itu cuman nggak ada kayak ya seperti kota gitu ya, seperti kota itu kan, cuman yang beda di situ nggak ada wali kotanya. Jadi kalau mau ngurus KTP sama SIM ya harus tetap ke kota ya, jadi seperti itu aja. Oke, nah mungkin terima kasih penjelasannya dari kakak dan bapak dari PT Pama. Mungkin sekian bincang-bincang kita di podcast SMK Nusantara kali ini. Semoga kakak-kakak dari PT Pama selalu dilancarkan rezekinya dan selalu banyak umurnya. Terima kasih dan semangat pagi. Pagi.